Oke, puji Tuhan, halo shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Kristus. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan, lewat cerita kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bersama di akhir-akhir ini kita telah mendengar banyak sekali kabar yang menakutkan, ya, dimana ada sebuah virus yang begitu kecil, hanya beberapa mili saja ukurannya, tetapi sangat berdampak besar bagi setiap kehidupan manusia, ya. Tapi satu hal yang kita percaya bersama, bahwa kita ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saya dan teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, sekiranya boleh dapat menguatkan setiap kita yang ada. Nah, kita tahu bersama virus ini yang kita kenal dengan COVID-19 atau Corona sudah menginfeksi sekitar 200 negara di seluruh dunia. Dan itu bukanlah jumlah yang sedikit, sangat banyak. Nah, tetapi yang kita melihat di sini justru di daerah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, yang terkena, yang berdampak besar dengan virus ini. Di Italia, mayoritas orang Kristen, orang percaya, tetapi banyak yang meninggal di sana. Banyak yang mati karena virus ini. Itu artinya, walaupun kita berstatus sebagai orang Kristen, walaupun kita mempunyai status sebagai orang percaya, itu bukanlah suatu jaminan untuk kita dapat terluput dari penyakit ini. Ya. Di daerah Eropa yang mayoritas orang Kristen, justru malah banyak terinfeksi oleh karena virus ini. Di Amerika, mayoritas orang Kristen, orang percaya, malah mereka banyak yang mati gara-gara virus ini. Ini menjadi suatu timbul pertanyaan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Mengapa di negara mayoritas orang Kristen, mayoritas orang percaya, banyak yang terkena dengan virus, terinfeksi dengan virus COVID-19 atau Corona ini? Padahal firman Tuhan telah berjanji bagi setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kehidupan kita. Tapi yang saya mau katakan pada hari ini, bahwa walaupun kita mempunyai status Kristen atau menerima Yesus, itu bukanlah suatu jaminan kalau Anda tidak menjaga kehidupan Anda dengan benar di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang terluput dari penyakit ini. Sekalipun ke orang percaya yang sudah lama, atau kau pun pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetapi kalau hidupmu tetap kau terus masih mau mengikuti kehendak daging, mengikuti hawa nafsumu, atau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bukan di dalam koridor penyertaannya Tuhan. Hanya orang-orang yang ada di dalam koridor perkenanannya Tuhan yang dapat terluput dari setiap segala mara bahaya dan kecelakaan ataupun penyakit sampar yang akhir-akhir ini menjadi momok menakutkan bagi setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tahu bersama kisah Sodom dan Gomora, ya,
di mana Tuhan melenyapkan Sodom dan Gomora ini karena perbuatannya yang jahat, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi Abraham berdoa, ada negosiasi kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Abraham katakan di dalam doanya kepada Tuhan, sekiranya kalau ada 50 orang percaya di kota itu, apakah kau akan membinasakan mereka bersama-sama dengan orang fasik? Sekiranya ada orang benar di kota itu, apakah kau akan membinasakannya? Maka Tuhan mengiyakan perkataan dari Abraham. Kalau misalkan Tuhan mendapatkan 50 orang benar di Sodom dan Gomora itu, di kota itu, maka Tuhan tidak akan jadi menghancurkan kota tersebut. Tetapi ketika Tuhan melihat, menyelidiki di kota itu, ternyata tidak ada sama sekali 50 yang ditargetkan standar oleh Abraham ini. Ya, pikirnya Abraham ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, ya, bahwa wah, pasti ada 50 orang benar, bahkan lebih di kota itu. Tidak mungkin lah, ini sudah pasti ada 50 orang benar dan Tuhan tidak akan jadi menghancurkan kota itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mendapati orang benar yang seperti dikatakan oleh Abraham. Sehingga Abraham mulai lagi bernegosiasi kepada Tuhan. Jika sekiranya ada 45 orang, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Jika ada 45 orang benar di dalam kota itu, apakah kau akan membinasakannya mereka bersama dengan orang fasik? Itu yang dikatakan oleh Abraham. Ketika Tuhan menyelidiki lagi, tidak ada didapati oleh Tuhan. Bahkan sampai seterusnya 30, 20, 10. Tidak ada. Itu yang terakhir, 10 orang. Di dalam Kejadian 18 ayatnya 16, ayat yang ke-16 sampai selesai. Tidak ada didapati. Lebih ada hanya Lot saja dan keluarganya yang didapati hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hanya mereka lah yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi tetap kota itu dimusnahkan karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abraham, tidak memenuhi apa yang Abraham targetkan, bahwa ada 10 orang benar. Tapi Tuhan melihat kota itu tidak ada sama sekali. Itu artinya untuk mendapatkan orang benar itu tidak mudah. Seorang yang tetap menjaga hidupnya, tetap benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak mudah, sangat sulit didapati. Walaupun engkau adalah orang percaya dari dulu, tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hidupmu tetap engkau jaga sampai saat ini benar dan berkenan di hadapan Tuhan ataukah tidak? Tuhan akan menjamin setiap kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Ya, benar ini saudara. Jika kehidupan kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan terluput dari maut. Ya, di Amsal 11 ayatnya yang keempat, situ dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini firman Tuhan berbicara kepada kita, kehidupan saya dan saudara. Harta kita tidak akan dapat berguna jika kehidupan kita tidak benar.
Tapi kalau orang benar, udah pasti iya. Jadi sekiranya kita tetap menjaga kehidupan kita agar tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh, merusakkan diri kita sendiri, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Jangan saudara, jangan teman-teman. Tapi biarlah hidup kita mau berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang tetap terus menjaga kehidupan kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengikuti keinginan daging, jangan mengikuti hawa nafsu, karena hal itu akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa atau maut. Nah, puji Tuhan, demikianlah sekian apapun yang bisa saya bagikan, kiranya dapat memberkati. Dan pada kesempatan kali ini, segala sesuatunya, apapun yang diharapkan, apapun yang dicita-citakan, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara, dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih atas rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Semoga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa selanjutnya. Jika mungkin ada yang mau ditanya, silakan bertanya. Dan mungkin itu saja. Sampai jumpa.